Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatus Ulia dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Transformasi e-wallet dalam Era Digital Ekonomik, Pendekatan Metode Delphi. Identitas jurnal, judul Analisis Pengaruh Transformasi e-wallet dalam Era Digital Ekonomik, Pendekatan Metode Delphi. Penulis jurnal, Najma Taralia Farah, Diandra Sabina Salsabila, Tri Isnaini Ades. Jurnal adalah jurnal hukum, pendidikan, dan sosial keagamaan. Volume dan tahun terbit, volume 3, nomor 2 tahun 2024. Institusi Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Latar belakang. Perkembangan teknologi telah mendorong adanya transformasi dalam sistem pembayaran digital, khususnya melalui e-wallet. E-wallet menjadi bagian tak terpisahkan dari ekonomi digital yang berkembang pesat, memudahkan transaksi online, serta meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Munculnya berbagai platform seperti Shopee, Link Aja, OVO, dan lainnya menunjukkan perubahan perilaku konsumen dalam proses pembayaran digital. Namun demikian, transformasi ini juga diwarnai oleh tantangan seperti risiko keamanan data dan kegagalan transaksi. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami pengaruh transformasi e-wallet terhadap perilaku pengguna, peluang dan tantangan yang muncul, serta strategi pengembangan yang berkelanjutan di era ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menganalisis pengaruh transformasi e-wallet dalam era ekonomi digital. 2. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penggunaan e-wallet. 3. Memahami preferensi pengguna terhadap berbagai platform e-wallet. 4. Memberikan insight dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi e-wallet yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan metode kuantitatif dengan pendekatan metode Delphi. Instrumen penggunaan data, kuesioner dengan skala Likert 1 hingga 5 serta ranking referensi. Responden merupakan sebanyak 40 orang yang berasal dari latar belakang berbeda, diantaranya dosen atau akademis, mahasiswa, pekerja, serta wirausahawan. Indikator statistik menggunakan mean atau rata-rata, median, dan standar deviasi untuk mengukur tingkat konsensus dan variabilitas pendapat dalam beberapa putaran survei. Langkah-langkah tahapan dimulai dari studi literatur, identifikasi masalah, penyusunan kuesioner, pengumpulan analisis data, hingga penyusunan rekomendasi. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan kuesioner, ditampilkan hasil kuesioner pemilihan jenis e-wallet. Shopee menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan dengan persentase 52%. Dengan 21 orang atau 52% dari total 40 responden sebagai pilihan utama. Yang kedua, Dana. Preferensi responden dengan 8 orang atau 20% dari total 40 responden. Meskipun pangsa pasar Dana lebih kecil daripada Shopee, tetapi masih memiliki basis penggunaan yang signifikan. Sedangkan GoPay 7 orang atau 18 dari total 40 responden. Dan sedangkan OVO tidak memiliki vote atau tidak ada yang memilih. Berdasarkan perankingan, kelebihan utama mencakup kemudahan pembayaran, sistem pembayaran online yang ramah lingkungan, insentif promo, serta kemampuan pengelolaan keuangan. Kesimpulan, e-wallet memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi digital, meningkatkan kemudahan transaksi, dan menawarkan berbagai insentif menarik. Shopee muncul sebagai favorit pengguna karena menawarkan promo yang menguntungkan,
Meskipun demikian, tantangan terkait keamanan data, resiko kegagalan teknis, dan perlunya regulasi yang mendukung tetap perlu mendapatkan perhatian serius. Secara keseluruhan, metode Delphi berperan sebagai alat yang efektif dalam mengumpulkan, menilai, dan menyinkronkan pendapat ahli secara sistematis, berulang, dan konsisten. Ini mendukung validitas dan reliabilitas hasil penelitian serta memperkuat argumentasi bahwa transformasi e-wallet memberikan pengaruh positif dan tantangan yang harus diantisipasi di era digital saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.